Since you stepped into my life, like someone brought the vision to the blind. Every time that you smile, like the sun that shines in the midnight sky. You are the only one. You are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rida Umama, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember, program studi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPIJ 2, Benimbing P 2019-378. Oke, adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Siti Aminah MPD. Oke, sebelum itu di sini saya akan memperkenalkan secara singkat siapa yang akan menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Beliau adalah seorang guru saya sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Al Barokah yang berada di daerah Padesan Kujer Bondowoso. Oke, untuk selanjutnya tetap pantengin terus ya. When you stand by my side, I wanna hold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Madam Bila meminta izin untuk mewawancarai Madam karena Madam di sini selaku kepala sekolah Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris untuk bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin sebelum itu Madam bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya Fitri Ayuni Ramadan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris yang ada di Pesantren Al Barokah Padesan Kujer Bondowoso. Di lembaga ini telah berdiri sekitar belasan tahun yang lalu, jadi mulai 2003, hampir puluhan tahun sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Madam. Sampai sekarang banyak memunculkan alumni-alumni yang mungkin sudah berprestasi ya, seperti itu. Di sini mungkin Bila mau tanya 3 pertanyaan saja terkait pendidikan di masa pandemi. Yang untuk pertama, kan di masa pandemi seperti ini tentunya menghambat beberapa kegiatan di segala bidang, baik itu sosial, ekonomi, terutama pendidikan. Nah, bagaimana sih pendapat Madam di sini selaku kepala sekolah terhadap pendidikan yang sedang berjalan di masa pandemi seperti ini? Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini tidak begitu berdampak pada lembaga yang saya jalankan ini karena hampir 90% siswa itu berasal dari pesantren, sehingga sudah terisolasi oleh pihak luar, sehingga lancar, sudah tidak ada kendala apa-apa. Cuman ya sedikit kendalanya yang dari luar tidak bisa masuk secara on time seperti itu. Jadi ada jadwal tertentu untuk kita praktek keluar. Misalnya kan kita mengadakan seperti study di outside class gitu seperti itu, tapi kita batasi. Hanya itu kendalanya. Selebihnya kalau pembelajarannya berjalan lancar. Berarti pendidikan atau kegiatan belajar mengajarnya masih normal karena memang anak-anak sudah terisolasi dalam naungan pesantren. Iya, alhamdulillah seperti itu. Jadi tetap berjalan seperti biasanya, hanya yang luar itu membatasi diri. Mungkin ada seperti protokol kesehatan yang diterapkan. Tetap kita menjalankan. Jadi setiap siswa diwajibkan untuk bermasker, cuci tangan seperti itu. Jadi ada juga jarak untuk pembelajaran di dalam kelas itu juga diatur. Untuk selanjutnya, mungkin adakah tantangan yang signifikan dalam proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti ini? Sebenarnya kalau tantangan secara khusus tidak ada, alhamdulillah lancar. Cuma di sini ada, kalau kita mengadakan kegiatan luar, kita tidak bisa, sehingga agak sulit dari kita untuk praktek keluar, seperti praktek teaching atau praktek speaking, seperti ke tempat-tempat wisata itu tidak diperbolehkan, sehingga kita mengadakan latihan khusus di dalam pesantren saja. Oh, solusinya mungkin dengan pelatihan seperti itu ya, Mbak? Iya, kita mengadakan acara-acara sendiri di dalam pesantren. Jadi anak-anak masih tetap bisa praktek meskipun terbatas. Ya, dan sejak pandemi ini muncullah ide sehingga kita mengadakan speaking club yang diadakan setiap malam Selasa di pesantren, khusus pesantren putri. Masih berjalan lancar? Alhamdulillah masih berjalan lancar dan mereka bisa sedikit berbicara bahasa Inggris dengan baik. Alhamdulillah.
Mungkin untuk poin terakhir, adakah strategi khusus yang Madam terapkan selaku kepala sekolah dalam peningkatan mutu lembaga di masa pandemi? Untuk peningkatan mutu, saya memberikan kiat-kiat pada siswa bahwasanya harus banyak-banyak praktek. Tidak hanya untuk belajar ilmunya, tapi kita langsung praktekkan. Sedikit yang kita dapat, sedikit lebih banyak daripada yang ilmu kita dapatkan. Banyak untuk prakteknya seperti itu. Dan di sini kami mewajibkan untuk siswa itu lebih banyak komunikasi prakteknya, tidak hanya praktek teaching ya seperti kita laksanakan ada program mastering gitu. Karena kalau lembaga pendidikan bahasa Inggris mungkin kalau tanpa praktek mungkin Ya. akan berapa Ya. persen saja yang Ya, jadi kita poinnya praktek lebih banyak daripada belajar itu sendiri. Mungkin itu saja Madam pertanyaannya. Berarti dapat disimpulkan meskipun di masa pandemi karena lembaga beliau juga ada dalam naungan pesantren, jadi kendalanya mungkin hanya praktek yang biasanya dilakukan di outdoor itu terbatas di dalam ruangan saja. Itu saja ya Madam. Iya. Terima kasih. Mungkin sebelum itu Madam bisa memberikan motivasi kepada pemuda yang ada di luar sana untuk tetap terus semangat belajar di masa pandemi seperti ini. Kiat-kiatnya dan juga motivasi saya bagi semua pemuda yang ingin belajar lebih baik lagi adalah satu, jangan lupa untuk disiplin, karena menurut saya prinsip saya sejak SMA dulu bahwasanya prinsip itu adalah kunci kesuksesan. Karena dengan adanya disiplin itu ya, prinsip disiplin itu insya Allah memang kesuksesan lebih mudah. Karena satu, disiplin untuk belajar, disiplin untuk mempraktekkan sesuatu yang sudah kita pelajari seperti itu. Dan jangan patah semangat, walaupun masa pandemi ini sangat menyusahkan banyak orang, tapi menurut saya kita harus tetap belajar seperti itu. Itu saja mungkin ya. Jadi untuk pemuda di luar sana jangan lupa untuk tetap terus semangat belajar meskipun di masa pandemi, tetap harus disiplin, mempunyai prinsip untuk terus semangat belajar. Tidak ada kata menyerah meskipun banyak sekali meskipun musibah sedang melanda negara kita ini. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya Madam. Ya, sama-sama. Telah meluangkan untuk menjadi narasumber saya. Ya, semoga menginspirasi. Iya, itu yang paling terpenting, semoga menginspirasi pemuda-pemuda di luar sana. Ya, mohon maaf apabila di sini mengganggu waktunya Madam. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.